Ya, pendidikan Al-Azhar ketika dimulai, maka lembaga Ma'had Al-Azhar itu secara berkesinambungan berdiri hingga saat ini. Jadi bukan lembaga yang baru berdiri dalam waktu-waktu terdekat ini, akan tetapi memang sudah lama. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan kali ini, tetap seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan fokus kita pada pembahasan kali ini adalah bagaimana Al-Azhar menentukan level atau tingkatan kelas kita pada saat kita sudah terdaftar sebagai siswa-siswi atau pelajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Sejak tahun 1993 pada saat saya berada di Kairo, itu sering kali terlihat siswa-siswi Ma'had Al-Azhar dari Indonesia yang sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Akan tetapi tidak banyak. Bahkan sampai saat ini pun masih sedikit dari Indonesia yang bisa atau yang menikmati fasilitas yang disediakan oleh Al-Azhar, yaitu berupa pendidikan formal di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Banyak faktornya. Yang pertama mungkin karena jenjang Ma'had ini, ya, jenjang SMP dan SMA ini di Indonesia masih kurang populer. Banyak orang tidak mengerti. Karena yang lebih populer adalah kalau orang menyebut Al-Azhar berarti adalah S1. S1 Al-Azhar. Padahal Al-Azhar itu dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dan semua jenjang tadi itu sebenarnya tidak berbayar, alias gratis. Maka baru dalam kurun waktu terakhir ini, ya 3 tahun 4 tahun ini mulai populer lembaga Ma'had ini, ya lembaga Ma'had. Kalau dulu orang kalau ke Al-Azhar itu selalu sedianya lulus aliyah, gitu. Akan tetapi sekarang lulus SD pun sudah bisa menikmati pendidikan yang sangat baik yang disediakan oleh Al-Azhar dalam bentuk Ma'had. Jadi Ma'had itu sebenarnya adalah jenjang SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi kami dari Darul Arifin hanya mengkoordinir atau mendaftarkan dan memberangkatkan untuk jenjang SMP dan SMA saja. Dengan batasan usia paling rendah adalah 12 tahun dan paling tinggi adalah 30 tahun. Jadi kalau lebih dari 30 tahun maka Ma'had Al-Azhar tidak menerima. Ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Ma'had Al-Azhar. Yang pertama adalah pendaftarannya tidak terlalu rumit, ya. Tidak ada tes masuk. Setiap siswa-siswi yang mendaftar dengan berkas yang lengkap, maka insya Allah pasti akan diterima di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena tidak ada tes masuk. Yang ada adalah nanti tes penempatan kelas. Nah, tes penempatan kelas ini akan dilakukan atau diikuti setelah Ananda semua terdaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi tahapannya yang pertama, ketika antum mendaftar di Darul Arifin, kemudian kami daftarkan, kami laporkan di Kementerian Agama Pusat dengan dokumen yang lengkap, kami uruskan visa keberangkatan, kemudian setelah visa terbit, kemudian rekomendasi terbit, maka kami berangkatkan ke Kairo, ya. Mungkin prosesnya sekitar 2 bulan dari pendaftaran dengan dokumen yang lengkap, ya, 2 bulan atau 3 bulan lah segitu. Kemudian setelah tiba di Kairo nanti akan melakukan pemberkasan ulang. Nah, pemberkasan ulang itu ada yang hanya 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, ada yang 3 bulan, atau bahkan ada yang 4 bulan. Jadi tergantung.
tergantung kondisi di sana ya, kondisi di Kaironya. Nah, setelah dokumen itu lengkap, maka nanti akan diterima oleh Al-Azhar, kemudian diumumkan nama-namanya. Diumumkan nama-nama berikut ini adalah yang terdaftar resmi sebagai pelajar Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan setelah terdaftar itu, maka akan menyusul pengumuman untuk mengikuti ujian. Jadi terdaftar dulu, diterima, kemudian baru ikut ujian. Nah, ujian itu dinamakan dengan ujian penempatan kelas atau yang dinamakan dengan placement test. Nah, ada hal yang cukup unik di Ma'had Al-Azhar ini, bahwa Ma'had Al-Azhar itu tidak melihat ijazah yang kita bawa dari tanah air, dari Indonesia. Artinya, apakah antum itu lulusan SD, ataukah lulusan SMP, ataukah lulusan SMA, atau bahkan sudah S1 di Indonesia, kemudian mendaftar di jenjang ma'had ini, maka perlakuannya akan sama. Dan kelasnya akan ditentukan bukan dari usia, bukan juga dari ijazah yang kita bawa. Akan tetapi ditentukan oleh hasil tes penempatan kelas yang Ananda ikuti pada saat penempatan kelas di sana. Suara saya jelas ya? Sudah jelas belum? Sudah, Pak. Jelas, Buya. Nah, kemudian setelah ada pengumuman untuk mengikuti ujian penempatan kelas, maka akan ditentukan kapan akan dilaksanakan penempatan kelas itu. Setelah mengikuti ujian penempatan kelas, baru akan diumumkan si A dapat kelas berapa, si B dapat kelas berapa, si C dapat kelas berapa, dan seterusnya. Jadi nanti pada saat ujian penempatan kelas itu nanti sebenarnya ada 3 tes yang akan diikuti oleh siswa-siswi yang mendaftar di Ma'had Al-Azhar. Yang pertama adalah tes bahasa, ya, namanya disebut dengan imtihan tahdidul lughawi, tes bahasa. Kalau antum punya bekal bahasa yang cukup bagus dan menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan pada saat pelaksanaan ujian bahasa tadi, maka antum akan diikutsertakan untuk ujian yang kedua, yaitu imtihan tahdidul i'dadi, tes SMP. Nah, kalau yang pertama tadi kelas bahasa atau ujian bahasa itu lebih kepada kemampuan dasar berbahasa Arab. Jadi kemampuan dasar yang diuji adalah pertama membaca, kemudian menulis, ya, insya, kemudian memahami, diajak ngobrol biasanya dengan dosen, diajak ngobrol dalam bahasa Arab. Gitu. Bahasanya apa? Kadang kalau diajak ngobrol itu tidak terikat dengan materi. Diajak ngobrol biasanya nama kamu siapa, kemudian asalnya di Indonesia di mana, kemudian apa motivasi kamu untuk belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian kamu mau berapa tahun di Ma'had, begitu seperti itu. Apa pandanganmu tentang Mesir misalnya. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala diajukan oleh dosen yang menguji, oleh penguji. Adapun nanti tes tulisnya itu biasanya ada 2, ada pilihan ganda, ada juga insya, ya, esai gitu. Nah, pilihan ganda dan insya, pilihan ganda itu lebih banyak ke nahwu shorof biasanya. Ya, grammar bahasa Arab, nahwu shorof itu juga jadi materi yang cukup menentukan antum semua akan mendapat hasil yang maksimal pada saat ujian penempatan kelas pertama. Ya, kalau hasilnya bagus, ya, maka nanti akan diikutsertakan murosyah, namanya dinominasikan, diikutsertakan ke ujian kedua yang dinamakan dengan imtihan tahdidul i'dadi, tes SMP. Jadi walaupun antum sudah lulus SMA, tapi tetap harus mengikuti tes SMP tadi. Gitu. Nah, tes SMP itu nanti apa yang dibahas itu hampir sama seperti yang tes pertama. Lebih ke arah kemampuan bahasa Arab,
Akan tetapi lebih dalam lagi yang diuji. Lebih dalam lagi seperti nahwu sorofnya lebih dalam, kemudian ada balaghah juga, ada mantik juga, ada pengetahuan Islam, ya, fikih-fikih dasar, kemudian Al-Qur'an, kemudian hadis gitu ya. Kemudian ya insya lebih ke arah kemampuan bahasa Arab tadi. Gitu. Nah, kemudian kalau tes SMP itu lulus, maka antum akan diikutsertakan tes SMA. Nah, biasanya jarak antara 3 tes tadi itu biasanya kisaran 2 bulan, atau bahkan mungkin 1,5 bulan, atau bahkan mungkin 3 bulan, tergantung dari Al-Azharnya. Jadi semua kita mengikuti sistem yang diterapkan oleh Ma'had Al-Azhar. Nah, kembali lagi, kalau seandainya antum nanti mengikuti tes SMA, yang juga menjadi penilaian utama adalah tetap kemampuan bahasa Arab, tapi mungkin dengan tahapan-tahapan yang lebih tinggi, gitu. Nah, termasuk juga nahwu, sorof, balaghah, mantik, fikih, hadis, hafalan-hafalan Quran. Nah, hafalan Quran ini juga termasuk bukan hanya lisan, akan tetapi juga tulisan. Semakin banyak antum menghafal Al-Quran, semakin bagus, menjadi bekal untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat ujian penempatan kelas. Nah, ada yang sering kita lupakan ya bagi para penghafal Quran di Indonesia. Seringkali kita hanya menghafal dari lisan saja. Padahal nanti di Al-Azhar yang dibutuhkan selain lisan, ya, jadi dosen mengucapkan satu kalimat, kemudian kita mengikuti, melanjutkan seperti itu, tapi juga dalam bentuk tulisan. Jadi kita diminta misalnya tulis surat Al-Baqarah misalnya gitu ya, atau misalnya disebutkan aqatat ma'una ayyuk minulakum. Nah kemudian titik. Nah itu nanti kita tinggal mengikuti dalam bentuk tulisan. Maka apa yang antum hafal, maka dari saat ini jika antum punya keinginan untuk melangkah ke Al-Azhar, bukan sekedar hafal secara lisan, akan tetapi juga secara tulisan. Itu maka harus dilatih dalam hafalan Al-Quran. Ya. Lebih banyak yang diuji sebenarnya hanya juz 1, juz 2 itu lebih banyak. Tapi semakin banyak antum hafal, biasanya nanti akan menjadi kredit poin pada saat ujian lisan. Gitu. Ketika dosennya bertanya, hafal berapa juz? Saya hafal 2 juz. Saya hafal 4 juz. Nanti akan dites. Kalau pada saat dites nggak bisa mengikuti, ya mungkin dianggap tidak hafal. Gitu. Jadi harus betul-betul yang mungkin saja yang disebutkan. Nah, kembali pada ujian yang ketiga tadi, apabila antum pas ujian imtihan tahdidus sanawi yang ketiga, tes SMA, itu hasilnya bagus, ya, bahkan mungkin mencapai excellent, maka bisa jadi pada saat itu antum langsung dimasukkan ke kelas 3. Ke kelas 3. Akan tetapi kalau hasilnya biasa-biasa saja misalnya, maka akan dimasukkan di kelas bawahnya, bisa di kelas 2 atau bahkan di kelas 1. Gitu. Nah, itulah mengapa tidak sedikit kawan-kawan yang mendaftar di Ma'had Al-Azhar ini bisa menyelesaikan jenjang Ma'had dalam waktu yang sangat singkat. Bisa 1 tahun. Yang penting dia punya semangat dan dia punya kemampuan bahasa yang bagus, ya. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang sudah lulus aliyah, yang sudah lulus SMA, karena Ma'had ini tidak mesti harus aliyah. SMA umum pun banyak yang bisa masuk. Jadi yang penting antum punya semangat dan punya kemauan untuk belajar, bisa mengikuti pelajaran di sana, insya Allah akan cepat beradaptasi. Karena sejatinya Ma'had Al-Azhar itu didirikan sebagai kelas persiapan untuk melangkah ke jenjang kuliah S1 Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi
Jika antum bayangkan bahwa pendidikan di Al-Azhar sama seperti di Indonesia, itu kemungkinan tidak akan ketemu. Kalau di Indonesia lulus SD harus masuk 1 SMP. Kemudian dari 1 SMP kalau antum mau masuk ke 2 SMA, antum harus ikutin tahun depan 2 SMP, tahun depan 3 SMP, tahun berikutnya 1 SMA, kemudian baru 2 SMA. Akan tetapi di Ma'had tidak seperti itu. Bisa jadi saat antum sudah lulus SD, kemudian mendaftar di Ma'had itu, dengan hasil yang maksimal, antum bisa lompat ke kelas 2 SMA misalnya. Jadi teman-teman di Indonesia masih kelas SMP, kelas 1, antum sudah kelas 2 SMA. Maka nanti, pada saat antum berada di S1 Al-Azhar, ketika melihat teman-teman ada yang usianya sangat muda, ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, itu rata-rata mereka adalah lulusan dari Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Gitu. Itu cara bagaimana Al-Azhar memberikan atau menempatkan kita pada tingkatan atau level kelas yang telah disediakan. Itu yang pertama, dari tes penempatan kelas. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila antum misalnya saat ini sudah lulus SMA, kemudian begitu ikut tes, antum ditempatkan di kelas 2 SMP misalnya, maka tidak perlu kecil hati, tidak perlu patah semangat, karena nanti setelah antum aktif belajar, ada kesempatan akselerasi, ya, yang dinamakan dengan istilah musabakoh. Nah, akselerasi ini dilaksanakan satu kali dalam 1 tahun. Nah, ketika antum masuk kelas 2 SMP, kemudian ikut tes akselerasi, bisa jadi nanti akan melompat naik ke kelas 2 SMA, atau bahkan ke kelas 3 SMA. Tergantung dari hasil yang antum berikan pada saat ujian akselerasi tadi. Jadi itu beberapa keistimewaan yang dimiliki dalam sistem pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, kemudian pada kenyataannya teman-teman yang mendaftar ini banyak juga yang sudah lulus SMA atau aliyah, ya. Bahkan yang berangkat di bulan November nanti ada yang sudah lulus S1. Ada sekitar 2 atau 3 siswa gitu ya, perempuan juga usianya 27 tahun kalau nggak salah. Itu mereka memang karena punya impian kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi mereka ambil jenjang Ma'had, karena Ma'had itu tidak mengenal batas ijazah. Ya, jadi ijazah apabila antum lulus di tahun-tahun lebih dari 3 tahun sebelumnya pun akan diterima oleh Ma'had Al-Azhar. Berbeda dengan apabila antum dari sini aliyah kemudian mau langsung S1 di Al-Azhar, maka akan banyak tahapannya. Yang pertama antum harus ikut tes di Kementerian Agama. Kalau sudah lulus, maka antum harus ikut kelas bahasa. Kelas bahasa di sini ada 7 level. Ya, mungkin sekitar 8 bulan, 9 bulan, atau ikut tahun ajaran baru berarti 1 tahun. Gitu. Nah, itu bedanya dengan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, intinya mereka sangat welcome dengan kita semua. Apalagi Indonesia masih jarang sekali yang masuk ke jenjang Ma'had ini. Padahal kesempatannya sangat terbuka lebar. Yang banyak menikmati jenjang Ma'had ini kebanyakan dari Brunei, dari Malaysia, dari Turki, dari Rusia, dari Uzbekistan, Kazakhstan, Italia, Prancis gitulah. Australia, tapi Indonesia jarang sekali. Terbukti dari teman-teman yang sudah kami berangkatkan, kemudian mereka sudah aktif belajar, mereka melihat Indonesia rata-rata hanya mereka sendiri, hanya 1 dalam 1 kelas, atau setidaknya dua orang dalam 1 kelas, gitu. Itu masih sangat terbuka lebar buat kita semua di jenjang Ma'had ini. Fasilitas yang sangat bagus telah disediakan oleh Al-Azhar, ya.
Karena lulusan-lulusan ma'had ini ketika mereka lulus, maka tidak perlu ikut tes lagi pada saat ingin melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi langsung diterima tanpa ada tes, tanpa ada keharusan mengikuti kelas bahasa, dan tidak berbayar. Begitu. Saya kira demikian pendahuluan dari saya. Apabila ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan, bisa dibuka mikrofonnya, atau diketik di ruang chat ya, agar kita bisa membuka lebar ruang tanya jawab ini. Silahkan kalau ada yang bertanya, karena hampir setiap waktu ada WA yang masuk ke handphone saya ini, menanyakan seputar bagaimana sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Maka inisiatif kami untuk membuka ruang tanya jawab di hampir setiap hari Sabtu ya, jam 10 sampai jam 11 ini, untuk bertanya secara langsung, bertatap muka, bersilaturahim, agar ini mungkin menjadi kebaikan pahala kita, biar bisa melangkah lebih mudah ke Al-Azhar Kairo Mesir, khususnya bagi teman-teman yang punya niatan atau punya minat untuk melanjutkan sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Silakan kalau yang ingin bertanya, dibuka mikrofonnya, kemudian langsung ditanya saja. Anda perlu malu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya dengan Umu Eban Pak Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya saya tidak ikut meet seperti ini. Ya. Yang pertama saya tanyakan adalah apakah anak-anak itu dengan mendaftar melalui Darul Arifin untuk pengurusan administrasi ke visa dan lain sebagainya itu diurus oleh Darul Arifin atau pribadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan kan anak saya hafalannya dari belakang ya Pak Ustadz ya, dari juz 30 gitu. Dan untuk menyelesaikan SMP ini memang insya Allah dia ditargetkan 15 juz. Jadi kemungkinan tidak di depan gitu, itu tidak dari depan hafalannya. Itu bagaimana ya Pak Ustadz mengenai ujiannya? Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama soal visa ya. Visa, tiket, kemudian pemberkasan itu insya Allah akan diurus oleh Darul Arifin. Ya, kecuali dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk pengajuan visa dan proses pemberkasan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, termasuk proses rekomendasi di Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Yaitu yang pertama adalah dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu mencakup kalau anaknya sudah punya KTP, harus pakai KTP, kalau tidak punya KTP tidak apa-apa, diganti akte lahir, kemudian KK, kemudian KTP orang tua, kemudian foto, kemudian ijazah terakhir yang dilegalisir. Kemudian yang kedua adalah dokumen tambahan. Dokumen tambahan ini juga sebagai penentu. Yang pertama adalah surat pengantar dari sekolah asal. Itu harus diurus masing-masing. Yang kedua, surat pernyataan kedua orang tua bermaterai. Itu juga harus dibuatkan oleh masing-masing orang tua. Formatnya ada. Kemudian yang berikutnya adalah surat pengantar dari Kementerian Agama atau Kemenak daerah setempat. Jadi ibu misalnya dari mana, dari Lombok kah, dari Kalimantan kah, dari Depok atau dari Bogor, dari manapun, itu bisa diurus rekomendasi dari Kemenak setempat di sana, baik itu kota atau kabupaten ataupun wilayah. Ya. Kemudian ada juga paspor pastinya, kemudian rekening koran salah satu dari kedua orang tua. Rekening koran ini kegunaannya untuk pengajuan visa di kedutaan. Jadi visa, tiket, pengurusan keberangkatan itu kami yang proses. Setelah ibu melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Darul Arifin. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, apa tuh saya lupa tuh ya. Yang kedua, hafalan Pak Ustadz, hafalan boleh dari belakang? Ya hafalan insya Allah boleh. Banyak yang hafal dari belakangnya.
Ada bahkan yang hafal juz 30 aja, enggak apa-apa. Nanti pada saat ujian biasanya akan ditanya, kamu hafal berapa juz? Saya 1 juz. Juz berapa? Ditanya. Saya juz 30, enggak apa-apa. Kamu hafal berapa juz? Saya hanya hafal Yasin dan Waqiah misalnya. Nanti yang dites seperti itu. Gitu. Itu tidak perlu khawatir karena pada saat ujian penempatan kelas, hafalan Al-Qur'an tidak terlalu dibutuhkan di sana kecuali untuk kenaikan kelas, ya. Untuk kenaikan kelas ada wajib hafalan. Nanti regulasinya akan diatur oleh Al-Azhar langsung gitu. Jadi hafalan itu nanti akan sangat bisa dikejar pada saat Ananda sudah berada di Kairo, karena di Kairo itu sangat kondusif, ya, artinya sangat mendukung lingkungannya untuk menghafal Al-Qur'an. Di samping juga hampir setiap hari di asrama selalu ada kewajiban setoran hafalan Quran. Asrama Darul Arifin. Setiap subuh biasanya itu selalu ada setoran hafalan Quran. Gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu kecuali punya waktu yang cukup untuk menghafal yang baru, ya, juz yang baru. Akan tetapi kalau saya boleh kasih saran, bisa dimungkinkan atau ditegaskan kembali juz-juz yang sudah dihafal. Misalnya berapa juz? 3 juz dari belakang. Maka 3 juz dari belakang itulah yang harus didalami. Jangan sampai ada kesalahan pada saat nanti dilaksanakan tes penempatan kelas. Saya kira itu. Ya, jadi insya Allah tidak terlalu berat, ya, untuk khususnya di hafalan Quran. Pada saat ujian penempatan kelas, mereka dosen-dosen itu akan fleksibel, akan bertanya kepada kita sudah berapa juz yang kita hafal dan di juz berapa yang sudah kita tekuni di situ. Ya, ya, ini saya mulai bertanya. Sudah cukup ya Bu ya? Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di ruang chat, ya. Yang pertama, berapa kilometer jarak asrama ke pondok? Nah, pondok itu maksudnya mungkin ma'had, ya. Ma'had itu sebenarnya bukan pondok pesantren. Ma'had itu berbeda pengertiannya dengan ma'had yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan al-ma'had al-islami itu artinya pondok pesantren, tapi di sana itu ma'had adalah jenjang sekolah formal. Jadi jenjang sekolah formal ma'had itu zamannya ma'ahid, tunggalnya dalam ma'had itu SD, SMP, dan SMA. Nah, asrama kita itu berada di Nasr City atau Madinat Nasr. Madinat Nasr itu adalah lingkungan yang sangat aman untuk para pelajar, khususnya pelajar Asia. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki bahkan itu banyak yang tinggal di daerah Madinat Nasr. Adapun lingkungan Al-Azhar itu adalah lingkungan yang berdiri lebih dari 1000 tahun. Jadi di sana itu lingkungannya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ada satu kelas, ada satu kampung, di tengah-tengahnya ada sekolah. Ada satu sekolah, di sekitarnya ada perkampungan. Kalau di sana tidak. Al-Azhar tersendiri, kemudian tempat tinggalnya tersendiri. Jadi tidak ada orang bertanya berapa jauh gitu. Ya pasti jauh. Karena memang lingkungan Al-Azhar itu lingkungan yang sudah kuno, ya, yang sudah lama sekali, bangunan-bangunannya pun sudah tua sekali di sana. Jadi ada perkampungan khusus, ya, itu buat tempat tinggal orang-orang para pelajar yang sangat aman. Nah, itulah asrama kita berada di situ, di Hayusabi namanya. Jadi kalau berapa kilometer, mungkin kalau perjalanan kendaraan itu sekitar 20 menit, ya, 15 sampai 20 menit. Kemudian pertanyaan lagi, kalau kita lulusan dari SMA tanpa bekal bahasa Arab, apakah bisa menyelesaikan ma'had dalam 1 tahun? Ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita punya semangat, kita punya keinginan kuat, dan kita bisa fokus pada pelajaran, insya Allah bisa ditempuh. Insya Allah bisa ditempuh. Banyak anak-anak yang berangkat itu
minim bekal bahasanya. Ya, sampai saat ini pun hampir tidak ada yang mahir lah, ya. Bahkan saya pun ketika berangkat ke Kairo dulu, itu pun sangat minim bahasa. Apa yang kita pelajari di Indonesia itu ternyata tidak semuanya bisa digunakan di Kairo. Bahasanya pun akan sulit mengikuti kalau kita belajarnya di Indonesia. Akan tetapi berbeda apabila kita belajar langsung di Mesir. Itu bahasa waktu itu memang saya sekitar 3 bulan itu bisa beradaptasi dalam bahasa. Jadi insya Allah cepat. Yang penting punya kemauan, punya semangat, dan fokus pada pelajaran. Apakah bisa ditempuh dalam waktu 1 tahun? Ya bisa. Bisa. Maka itu nanti di Asrama Darul Arifin, hampir setiap hari, kecuali hari libur ya, hari Kamis, hari Jumat di sana liburnya. Nah, selain hari Kamis, hari Jumat itu akan ada bimbingan intensif bahasa Arab. Bimbingan intensif bahasa Arab ini akan diberikan khususnya bagi teman-teman yang baru tiba di Kairo, agar mereka mudah beradaptasi dalam menerima pelajaran di sekolah. Jadi kita memang fokuskan, dan itu menjadi salah satu target kita. Target kita itu bisa menyelesaikan anak-anak itu dalam waktu yang sangat singkat. 1 atau 2 tahun, mudah-mudahan bisa selesai. Yang penting ada kemauan dan ada semangat dari masing-masing anaknya tadi. Ya, saya kira itu. Langkah-langkahnya tadi, fokus ya, terus semangat, mengikuti bimbingan dengan baik, kemudian banyak belajar. Insya Allah nanti bisa beradaptasi dan bisa menyelesaikan jenjang ma'had dengan cepat. Kalau untuk keberangkatan periode 2022, kapan Ustadz? Waktu pendaftaran. Sudah banyak yang mendaftar untuk keberangkatan 2022. Bahkan untuk keberangkatan Oktober 2022 itu sudah banyak yang mendaftar dari 2 bulan yang lalu. Sudah banyak yang mendaftar. Jadi keberangkatannya kapan? Keberangkatan dalam 2022 ini kita ada di bulan Februari, kemudian 3 bulan setelahnya, ya sekitar April ya, Maret, April ya, 2 bulan setelahnya April. Setelah April itu ada di bulan Juli kalau tidak salah. Setelah Juli, Oktober, setelah Oktober, Desember. Jadi hanya 5 kali keberangkatan di tahun 2022. Pendaftarannya kapan? Sudah dibuka pendaftarannya. Jadi semakin cepat mendaftar, semakin baik. Kalau tahun ini, 2021, dalam 1 bulan bahkan 2 kali kita ada keberangkatan. Di bulan Oktober ini sudah 2 kali kita keberangkatan, kemarin tanggal 6 kalau nggak salah, kemudian ada lagi tanggal 26 kalau nggak salah ya, ada 2 kali keberangkatan. Nah kemudian di November ada insya Allah, awal November nanti ada, kemudian akhir November ada, kemudian Desember tanggal 18 ada, dan tanggal 23 juga ada. Nah kemudian setelah Desember lompat ke bulan Februari. Gitu. Jadi kalau mau mendaftar silahkan, sangat terbuka saat ini, tinggal nanti diproyeksikan mau berangkat di bulan apa. Nah, kenapa lebih cepat lebih baik? Karena ada kemungkinan kuotanya akan dibatasi. Ya, sudah cukup banyak anak-anak yang mendaftar dari Indonesia, dan sekarang kondisinya sudah mulai ramai. Orang sudah banyak kenal dengan Ma'had Al-Azhar ini, dan lumayan banyak yang berangkat ke Al-Azhar dalam usia yang dini ya. Ada yang lulus SD, yang saat ini masih kelas 6 SD pun sudah banyak yang mendaftar. Mereka ingin berangkat di bulan Juli bersama Darul Arifin. Yang masih kelas 3 SMP pun sudah banyak yang mendaftar untuk berangkat di bulan Juli dan Oktober. Jadi silahkan jika ingin mendaftar, yang terdekat adalah yang available untuk bisa bergabung insya Allah di bulan Februari tahun 2022. Afwan Ustadz, boleh tanya Ustadz? Boleh, silahkan Ibu. Ya, untuk pendaftaran 2002 sudah bisa dimulai nggak Ustadz ya? Ya, oke, untuk saat ini. Baik, misalnya ini Ustadz, anaknya kepingin berangkat bulan Juli, misalnya ya kita daftar ke Ustadz nih, anaknya kepingin berangkat bulan Juli. Nah, misalnya nanti ada perubahan Ustadz,
Walau alam nggih, misalnya dia kepingin cepat bulan Mei atau kepingin, Oktober atau kepingin Februari itu gimana Ustadz, diperbolehkan apa tidak? Oke, afwan Ustadz, saya ini baru masuk, terlambat karena ada kegiatan di sekolah juga. Jadi baru separuh mendengarkan pendengaran dari Ustadz dan baru separuh juga mendengarkan informasi dari Ananda. Anak saya sekolah di Mojokerto, saya dari Kalimantan Timur. Masya Dari Allah. Kalimantan Timur. Jadi saya, ini keinginan anak saya sehingga informasi ini dari anaknya sendiri. Jadi saya tuh sebagai orang tua kan kepingin benar-benar memastikan, apa, benar-benar informasi ini harus benar-benar jelas gitu kan Ustadz ya, apalagi ini jauh banget gitu kan, belum ada anak saya pengalaman ke luar negeri. Anak saya ini saat ini sekarang, tingkat, SMP di pondok pondok di Mojokerto itu Ustadz, tahfiz Quran. Jadi keinginan beratnya itu kepingin sekali ke sini sehingga dia mencari informasi sendiri gitu. Jadi saya disuruh mengikuti ini, alhamdulillah tadi ada kegiatan sekolah jadi agak telat. Afwan Ustadz, jika nanti suatu saat saya besar suami nanti nelpon-nelpon itu nggak mengganggu Kak Ustadz ya? Namanya kita juga baru kepingin informasi yang jelas. Demikian Ustadz, pertanyaan dari kami. Terima kasih, Afwan. Ya, ahlan wa sahlan kepada Ibu dan untuk yang lainnya juga. Memang yang mendaftar di kami itu banyak yang dari luar Jawa ya, dari Aceh, Bengkulu, Sumatera, Padang, Bukit Tinggi, sampai ke arah Banjarmasin, kemudian ke arah Sulawesi, Bontaeng, kemudian Makassar, kemudian kalau Jawa tuh banyak, kemudian Lombok, ya, sampai ke Papua, Mimika Papua, itu banyak mereka mendaftar. Nah, kalau misalnya nanti kan di formulir itu ada rencana keberangkatan bulan apa, tahun berapa. Nanti seandainya berubah tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting usahakan 2 bulan sebelum rencana keberangkatan itu sudah diinformasikan. Misalnya Ananda ingin berangkat di bulan Juli tahun 2022. Kemudian ternyata berubah ingin di bulan Februari 2022 atau di bulan April 2022. Maka mohon diinformasikan 2 bulan dari bulan yang akan dituju. Misalnya di bulan Februari, maka setidaknya di bulan Desember sudah memberitahukan gitu ya ke kami bahwa ini Ananda tolong dimajukan di bulan Februari. Bisa atau tidak? Bisa. Banyak yang seperti itu. Yang sekarang sudah berangkat ya, kemarin yang berangkat tuh di bulan Oktober awal itu banyak yang mereka waktu mendaftar ingin berangkatnya di bulan Desember karena mereka mungkin ingin mengejar persiapan bahasa, tapi ternyata di perjalanan mereka ingin dimajukan gitu. Akhirnya yang seharusnya berangkat di bulan Desember, mereka akhirnya berangkat di bulan Oktober kemarin sudah berangkat gitu. Yang penting mohon beritahukan ke kami sehingga kami punya cukup waktu untuk memindahkan atau memajukan ya. Bagaimana kalau dimundurkan tidak apa-apa juga. Ada kemarin yang ingin berangkat di bulan Juni ya, waktu tahun ini 2021, kemudian mereka ingin diberangkatkan di bulan September. Itu tidak apa-apa juga ya. Yang penting 2 bulan dari bulan Juni sudah dikabarkan. Jadi jangan sampai kita sudah urus tiket, kita sudah urus semuanya, ternyata tidak bisa berangkat. Gitu. Jadi beri kami waktu yang cukup untuk mengubah itu, dan Ananda insya Allah bisa berubah, baik itu maju ataupun mundur insya Allah ya. Saya kira itu ya. Silahkan kalau ingin mendaftar. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Afwan Ustadz, pendaftarannya kan lewat online. Untuk pengantaran berkas, pengiriman apa langsung ke Bekasi? Ada beberapa berkas yang bisa dikirimkan lewat online, lewat WA saya di 0812-8110-1515 atau lewat email di darularifinindonesia@gmail.com. Akan tetapi ada beberapa berkas yang harus dikirim aslinya, seperti paspor. Paspor itu harus asli. Kemudian surat pengantar dari sekolah itu harus asli. Kemudian surat pernyataan kedua orang tua yang bermaterai itu juga harus asli. Kemudian ada satu lagi rekomendasi dari Kemenak setempat di daerahnya masing-masing, itu pun harus asli. Nah, yang asli-asli ini kita butuhkan untuk dikirimkan ke
Kementerian Agama yang ada di Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi terbang ke Kairo. Adapun paspor pasti harus asli karena nanti akan dicop visa di kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Nah, adapun lainnya itu bisa lewat online, baik lewat WhatsApp aja, di scan, termasuk foto tidak perlu asli, bisa dikirim nanti kami yang cuci di sini. Kemudian kartu keluarga, ijazah yang dilegalisir, kemudian KTP orang tua dan lain sebagainya itu bisa online dikirimkan. Adapun yang asli tadi dikirim ke kantor Darul Arifin yang ada di Jati Asih, Bekasi. Begitu Ibu ya. Oke, syukran Ustadz. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya, ada hal. Ya. Saya ingin bertanya terkait nanti ketika Ananda kami ke sana, apakah bimbingan dari Mahat itu sampai dengan berapa lama? Karena pengalaman tadi Ibu juga pernah bilang bahwa dia belum punya ada pengalaman belajar ke sana gitu. Nah, ini berapa lama untuk pembimbingan anak kami di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, nah ketika mereka sudah di sana, apakah mereka diperbolehkan untuk mencari asrama yang sekiranya notabene mungkin sekumpulan dengan teman-temannya, atau mungkin mencari yang sekiranya ketergantungan dengan dananya gitu, Ustaz. Itu Ustaz yang saya tanyakan. Ya, sudah Pak. Jadi yang pertama, bimbingan yang wajib untuk diikuti oleh Ananda yang berangkat bersama Darul Arifin itu adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun. Karena memang kami diberikan amanat, apabila memberangkatkan, kami harus memberikan bimbingan dan pengasuhan di sana. Karena pastinya anak-anak yang berangkat ini kan usianya masih labil. Jadi agar mereka mudah beradaptasi, yang pertama, yang kedua tidak terpengaruh oleh pergaulan di luar, setidaknya 1 tahun kami lakukan bimbingan yang maksimal di asrama. Adapun setelah itu, apabila Ananda punya misalnya kakak kelas ya dari alumni pesantren di Indonesia, ataupun ada keterkaitan sama biaya ya, itu dipersilahkan untuk mencari asrama yang lebih hemat mungkin di luar. Apa istilahnya ngekos atau apa gitu. Yang penting Ananda baik-baik di sana, ya ada yang mendampingi, ya kemudian aman lah insya Allah gitu. Jadi kewajibannya hanya 1 tahun. Lalu apakah misalnya lewat 1 tahun masih diperbolehkan bersama Darul Arifin di asrama, itu sangat diperbolehkan. Bisa jadi selama di Ma'had mau bersama asrama Darul Arifin ya boleh. Atau bahkan setelah sampai lulus kuliah pun tidak apa-apa, kita welcome. Tapi kewajibannya hanya paling tidak 1 tahun. Begitu ya Pak. Jadi boleh insya Allah sudah 1 tahun bergabung dengan teman-teman di luar. Yang penting teman-teman itu baik ya, tidak memberikan pergaulan yang buruk. Insya Allah sih kami izinkan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah karena memang kewajibannya hanya 1 tahun tadi. Itu Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi yang ketika mengikuti tes akselerasi berapa hafalan minimalnya Ustaz? Jadi di Ma'had Al-Azhar itu 1 tahun itu adalah, sekarang itu lebih mudah ya. 1 tahun adalah 1 juz. 1 tahun 1 juz. Jadi artinya kalau Ma'had itu kan ada 6 tahun. Ada 6 tahun 6 juz gitu. Tapi ada standar minimal itu bisa 3 juz. Yang penting sebenarnya adalah ketika dilakukan tes atau mengikuti tes, itu jangan sampai ada kesalahan menjawab pada saat hafalan Al-Quran. Karena kesempatan itu sangat terbatas, jadi sangat sedikit. Jadi maksimalkan persiapannya. Itu yang tadi di awal saya katakan, apabila antum hafal misalnya 3 juz dari belakang,
Maka ketika ingin berangkat ke Kairo, tetap fokus pada 3 juz tadi, ya, untuk dimutkinkan. Jadi betul-betul ngelotok loh kalau bahasa itunya. Bahasa Jermannya ngelotok. Nah, adapun kalau misalnya punya cukup waktu, boleh ditambah dari misalnya juz yang pertama misalnya, dari depan. Boleh juga, tidak apa-apa. Yang penting cukup waktunya dan bisa dihafal secara mutkin, jangan setengah-setengah. Kalau ditanya, hafal berapa juz? 6 juz. Ketika dihafal di tes juz pertama bagus, juz kedua bagus, begitu juz ketiga banyak yang nggak bisa. Juz 4 banyak yang nggak bisa. Maka biasanya dari pihak Al-Azhar hanya menilai dia hafal cuma sekian juz. Atau yang tadinya harusnya 100%, jadi mendapat nilai yang hanya 50%. Misalnya seperti itu. Ya, jadi usahakan maksimal, lebih banyak lebih bagus, nggak apa-apa. Yang penting mutkin tadi. Ya, saya kembali, belum ada yang bertanya lagi. Saya lihat di sini ya. Ketika sudah lulus ma'had, lalu kita ingin S1, apakah kita tetap tinggal di ma'had atau gimana? Untuk biaya pemberangkatan sekitar berapa? Apakah ada pembayaran setiap bulannya? Ya. Ma'had itu artinya sekolah formal ya. Ketika antum lulus dari Ma'had Al-Azhar, nanti akan mendapatkan ijazah setingkat SMA yang dikeluarkan oleh Al-Azhar. Nah, ijazah inilah yang akan digunakan untuk mendaftar S1 di Al-Azhar. Itulah mengapa ketika antum lulus dari Ma'had, kemudian mendaftar S1, itu pasti diterima tanpa ada tes, karena ijazah yang digunakan untuk mendaftar adalah ijazah Ma'had Al-Azhar. Gitu, bukan ijazah aliyah dari Indonesia, gitu ya. Itu makanya tadi langsung diterima. Nah, kemudian apakah setelah S1 masih harus di asrama Darul Arifin? Tidak harus. Itu tadi yang saya katakan, apabila antum mendaftar kemudian berangkat, setidaknya 1 tahun bersama kita, setelah itu bisa ngekos di tempat lain misalnya, itu bisa. Kalau punya teman-teman, biasanya kalau sudah 1 tahun tuh sudah banyak teman tuh. Ada yang ingin bergabung dengan teman-teman dari Jepang, ada yang ingin bergabung dengan teman-teman dari Turki, ada yang bergabung dengan teman-teman dari Prancis, dari Italia gitu ya. Itu sangat tidak apa-apa untuk mengasah mungkin kemampuan bahasa Arab sehari-hari atau bertukar pengalaman di apa menu makanan atau apalah gitu ya. Seperti itu. Jadi diperbolehkan. Kemudian biaya pemberangkatan. Biaya pemberangkatan itu 24 juta. 24 juta rupiah dibayarkan dua kali tahap. Yang pertama adalah 5 juta saat mendaftar, sisanya 19 juta dibayarkan 30 hari sebelum keberangkatan. Apakah ada pembayaran bulanan? Ya ada. Selama di asrama itu butuh untuk tempat tinggal, kemudian makan, kemudian bimbingan, ya bimbingan intensif dan pengasuhan. Itu saat ini di Rp2.900.000 per bulan. Itu sudah termasuk makan, kemudian di asrama juga sudah ada fasilitas kayak di rumah ya, ada kulkas, ada mesin cuci, ada ya semua lah, ada ranjangnya, sudah ada kasurnya, sudah ada lemarinya, sudah lengkap insya Allah. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, keberangkatan ditentukan dari yayasan atau bisa menentukan sendiri. Yang penting ada grup keberangkatannya, ya. Misalnya kita di tahun 2022 ada 5 kali keberangkatan, silahkan pilih di bulan apa. Yang penting antum sudah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, gitu ya. Assalamualaikum, apakah ada keberangkatan di awal November? Ada insya Allah. Insya Allah saya berangkat di awal November. Saya mau ke Kairo bersama anak-anak nanti yang visanya sudah terbit, kemudian nanti di November insya Allah ada 2 kali keberangkatan, di Desember juga insya Allah ada 2 kali keberangkatan. Kemudian Buya, asramanya yang paling murah ya. Yang paling murah itu ada insya Allah kita ada low cost tapi belum buka sekarang. Mungkin untuk keberangkatan di 2022 itu kisaran 2 jutaan. Sudah termasuk makan, sudah termasuk bimbingan, sudah termasuk tempat tinggal ya. Itu sudah nyaman dan aman dan strategis tempatnya dari
dari sekolah, insya Allah lebih dekat. Kemudian pembuatan paspor di daerah masing-masing, iya betul, di daerah masing-masing lebih bagus. Kalau di Bekasi nanti khususnya yang dari luar Pulau Jawa itu terlalu jauh ya, terlalu jauh dan memakan kos yang lebih tinggi. Lebih baik di daerah masing-masing kan lebih murah ya, 350.000 kalau nggak salah untuk bikin paspor. Saya mau bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kalau mendaftar di bulan Oktober tahun 2021, kapan kira-kira keberangkatannya? Keberangkatan terdekat yang mungkin bisa digabung itu di Desember, tapi syaratnya paspornya harus ready. Kalau sekarang paling tidak sampai tanggal 5 November, insya Allah antum bisa kejar di keberangkatan akhir Desember. Tapi saran saya kalau untuk berangkatnya mendaftarnya sekarang bisa bergabung di bulan Februari. Bulan Februari bisa bergabung. Kalau ingin mau mengejar di lebih cepat bisa di bulan Desember. Yang penting dokumennya lengkap. Ya. Cepat mendaftar, melengkapi dokumen agar kita bisa proses. Karena yang lama itu nanti adalah proses pengajuan visa. Itu lumayan lama. Sekitar 1 bulanannya. Tes penerimaan ada 3 tahap. Jarak antar tes tadi dijelaskan SMP 1 bulan. Kira-kira anak-anak mulai pendidikan berapa bulan setelah tiba di sana? Setelah Ananda itu mendapatkan hasil tes, maka tidak lama biasanya akan dimulai pendidikan. Jadi nanti setelah dapat penentuan kelas, ya itu biasanya langsung bisa ikut pendidikan. Atau nanti diumumkan untuk mengambil buku biasanya karena Ma'had Al-Azhar ini selain sekolahnya gratis ya, tidak ada SPP bulanan, tidak ada iuran tahunan, tidak ada uang gedung, uang pangkal, tidak ada uang daftar ulang. Bukan hanya itu, tapi juga buku-buku bahkan seragam itu dibagikan gratis oleh Al-Azhar. Itu di tingkat Ma'had. Kalau S1 hanya sekolahnya aja yang gratis, tapi buku-buku bayar dan seragam juga bayar. Ya, kemudian ada lagi yang bertanya, silahkan. Maaf Ustadz, kemarin kan ada asrama Darul Arifin yang biaya 1,8. Ya, apakah sudah penuh? Ya, sudah penuh sekarang. Ya, itu yang berangkat dari Februari, Maret, kemudian Juni, Juli, Agustus, September sampai Oktober September ya. September sudah full sekarang. Sudah tidak kita buka di sana yang 1,8 gitu. Kita buka di tempat